Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai pengumpulan dan penyajian data dalam statistik deskriptif. Materi ini sangat penting karena data merupakan dasar dalam setiap proses penelitian maupun pengambilan keputusan. Dengan memahami cara memperoleh dan menyajikan data, kita dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama-tama, kita perlu memahami apa itu data. Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber yang valid. Data berasal dari kata datum, yang memiliki arti sesuatu yang diberikan. Dalam statistik, data menjadi landasan utama untuk dianalisis dan menjadikan suatu informasi yang valid. Dan data di statistik juga menjadi dasar pengambilan suatu keputusan. Data memiliki beberapa klasifikasi. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan survei, sedangkan sekunder diperoleh dari pihak kedua, contohnya dari buku, jurnal, maupun dari laporan. Sedangkan menurut sifatnya, data dibagi menjadi 4, deskriptif, kualitatif, kuantitatif, dan kategori. Klasifikasi berikutnya ialah berdasarkan waktu pengambilannya. Data berkala atau time series adalah data yang diambil secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Contohnya seperti data penjualan setiap bulan. Sementara data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Selain itu, terdapat juga skala pengukuran data yang terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala ini penting karena menentukan bagaimana data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut dalam proses statistik. Berikutnya, kita akan membahas mengenai metode pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang diantaranya yaitu wawancara atau observasi. Nah, untuk wawancara itu dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu secara terstruktur atau tidak terstruktur. Untuk yang terstruktur, semua pertanyaan sudah disusun sebelum wawancara. Sementara untuk yang tidak terstruktur itu sebaliknya, yang mana baik itu wawancara, tempat, atau orang atau narasumber itu tidak disusun terlebih dahulu, jadi langsung dilakukan. Yang kedua yaitu observasi, di mana peneliti itu mengamati sebuah objek tertentu. Dalam observasi itu sendiri, peneliti dapat melakukan dengan terlibat dalam observasi itu sendiri, atau hanya sekedar mengamati tanpa terlibat di dalamnya. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penyajian data, ada berbagai jenis cara dalam menyajikan data. Salah satu yang paling mendasar ialah tabel. Tabel ini mempunyai dua sisi, yaitu kolom dan baris. Ada 3 jenis tabel yang paling umum digunakan, yaitu tabel sederhana, tabel silang, dan tabel frekuensi distribusi. Keunggulan tabel ialah mudah dan akurat secara informasi, tetapi ada kekurangannya juga, yaitu informasinya sulit diketahui oleh para pembaca yang tidak memahami datanya.
Selain tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah visual dan agar mudah dapat dipahami. Beberapa grafik yang umum digunakan adalah diagram batang untuk memperbandingkan data antar kelompok, kemudian ada diagram garis untuk melihat tren dari waktu ke waktu, kemudian ada diagram lingkaran untuk melihat proporsi atau persentase, dan histogram untuk melihat distribusi data. Grafik sangat membantu untuk menyederhanakan data yang rumit menjadi lebih mudah dan mudah dipahami oleh semua orang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa data adalah elemen yang paling penting untuk sebuah penelitian. Dengan memahami jenis-jenis data, metode pengumpulan data, serta cara penyajian yang tepat, maka informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan jelas. Kombinasi antara tabel dan grafik membuat penyajian data menjadi lebih efektif dan mudah untuk diterima. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.